Hasil bubu dan pancingan diolah menjadi sebuah masakan oleh racikan tangan alam. Dan inilah petualanganku kali ini, mancing dan pasang bubu. Mandi angin di kampung halamanku adalah sebuah kampung kecil yang berada di Jambi, yang masih banyak menyimpan kekayaan alam, mulai dari satwa liar dan sayur-sayur liar yang bisa diolah menjadi sebuah masakan. Petualanganku kali ini mau mancing ikan-ikan kecil dan pasang bubu di anak-anak sungai yang berada di area perkebunan kelapa sawit. Karena jaraknya lumayan jauh, jadi aku ikut ayahnya teman aku untuk pergi ke sana menggunakan sepeda motor dan menempuh jarak sekitar 20 menit dari rumah. Aku berangkatnya pagi-pagi sekali biar tidak terlalu panas saat di lokasi. Embun-embun pagi kelihatan menutupi hutan, dan hutan-hutan yang banyak ditebang untuk dibuka menjadi lahan kelapa sawit. Biarpun begitu, sebagian hutan rimbanya juga masih ada. Terlihat ada suara-suara monyet dan siamang. Itu menandakan alamnya masih terjaga, walaupun sudah berdampingan dengan kebun kelapa sawit. Halo guys, hari ini kegiatan aku kali ini mau mancing dan mau pasang bubu ikan, dan lokasinya ada di perkebunan kelapa sawit. Jadi mau lihat keseruannya, ikutin terus videonya. Untuk lokasinya seperti ini ya. Habis hujan, jadi kelihatan airnya sudah mulai naik. Tapi kita coba dulu apa aja yang bisa kita dapat hari ini. Masih banyak tanaman-tanaman cantik yang tumbuh liar menutupi pohon-pohon sawit. Tapi aku belum menemukan tanaman liar yang bisa dimakan dan diolah menjadi masakan. Nah, sekarang aku punya 3 buah bubu. Jadi aku mau pasang di sudut-sudut sungai. Nah, sekarang aku sudah ketemu guys sama buah sawitnya. Jadi langsung aja aku ambil beberapa untuk dijadikan umpan untuk aku dipasang di dalam bubu. Buah sawitnya sebelum dipasang ke dalam bubu, jadi buah sawitnya harus digeprek terlebih dahulu biar minyak-minyaknya keluar untuk mengundang ikan untuk masuk ke dalam bubu. Sekarang aku tinggal pasang umpannya ke dalam bubu, dan nanti aku tinggal pasang ke 3 titik di sudut-sudut sungai.
Sekarang 3 bubunya sudah dipasang semua di dalam sungai. Sambil aku menunggu bubunya ada ikannya, jadi aku akan mancing terlebih dahulu. Aku mancing umpannya seperti biasa menggunakan cacing. Di spot yang pertama aku melihat ada cupang alam. Biasanya ikan cupang alam sangat cepat untuk nyambar pancing. Dan benar saja langsung disambar ikan cupang alamnya. Dan berhasil aku angkat. Ukurannya masih kecil. Setelah aku dapat ikan cupang alam tadi, aku nunggu beberapa saat, tapi belum ada sambaran lagi. Tapi aku melihat ke dalam air ikan-ikan yang kelihatannya berenang banyak tapi tidak mau makan pancing. Jadi aku beralih pindah tempat lagi dan aku melihat banyak ikan seluangnya di sana. Dan benar saja langsung dapat ikan seluang. Dan beberapa kali aku dapat ikan di sini lumayan. Tidak lama aku dapat ikan cupang alam lagi dan warnanya hitam sekali. Mungkin pengaruh dari airnya. Setelah mancing beberapa saat, hasil pancinganku sudah lumayan banyak. Jenisnya juga beragam, ada cupang alam, seluang, dan ikan wader. Lanjut, aku pindah ke tempat lain. Dan lokasi kali ini airnya lumayan deras. Aku coba dulu, semoga ada ikan di sini. Beberapa kali ikannya lepas terus. Ia makan ikan kecil sekali. Jadi aku pindah tempat lagi. Di seberang sungai aku melihat ada pohon manggis, tapi belum ada buahnya yang matang. Di tempat yang baru ini cukup bagus tempatnya. Airnya juga tenang dan kelihatan ikan di dalam air yang berenang-berenang. Dan benar saja aku langsung dapat ikan seluang yang lumayan besar. Di sini aku melihat ada bekas jaring pukat yang sudah ditinggal orangnya. Aku coba angkat, tidak ada ikannya. Jadi aku balik ke tempatnya semula. Kemungkinan ditinggal sama orangnya karena sudah tersangkut di pelepah sawit, sehingga pukatnya menjadi rusak dan tidak bisa membuat ikan nyangkut pada pukat itu. Aku lanjutin mancingnya dan dapat ikan seluang lagi yang cukup besar. Sekarang sudah mulai terik dan mulai panas, tapi aku masih lanjut mancing biar hasil pancinganku cukup banyak, yang nantinya akan aku masak setelah mancing ini. Di tempat kali ini aku mancingnya lumayan banyak. Pancinganku disambar terus, mungkin ikannya sudah pada lapar. Seperti biasa, ikan-ikan yang aku dapat ikan-ikan kecil. Mengikuti kondisi sungainya di aliran anak-anak sungai. Beda lagi kalau di sungai-sungai besar. Ikannya pun juga yang didapat pastinya besar. Jenis pancingnya pun juga berbeda, yang dipakai seperti mancing casting ataupun tajur. Di lain kesempatan aku akan mancing di sungai besar biar kalian bisa menikmati dari kegiatan aku berikutnya. Jadi ikutin terus petualanganku, explore hutan-hutan dan sungai-sungai yang ada di kampungku. Waduh, ikannya lepas guys. Untung saja masih bisa aku tangkap. Tidak lama aku dapat lagi. Wah, mantap banget. Kali ini aku dapat ikan cupang alam lagi guys. Aku coba lagi di tempat ini, masih ada nggak ya sambarannya. Wih, seger banget kayaknya kalau mandi. Dan sepertinya aku setelah mancing mau mandi. Aku pindah spot lagi nih. Mancing di sungai seperti ini kita harus pindah-pindah. Soalnya tidak semua ikannya mau nyambar pancing. Jadi kita harus lihat tempatnya dulu. Kalau ada ikannya, langsung saja kita pancing. Dan kali ini aku dapat ikan aneh. Kalau di tempatku namanya ikan julung-julung. Nah, apa aku bilang? Kalau mancing di seperti ini, kalau kita lempar pancingnya langsung disambar sama ikannya.
Ini tempat mancingku yang terakhir, dan aku setelah ini mau langsung jenguk bubu yang aku pasang tadi. Semoga ada isinya untuk aku masak dan kujadikan lauk untuk makan siang. Matahari sudah di atas kepala nih, perutku sudah mulai lapar. Untuk hasil pancingan sudah lumayan banyak. Nih hasil pancinganku dari tadi. Lumayan banyak guys. Dan sekarang aku mau jenguk bubu. Nanti setelah itu aku langsung masak dan makan di sini. Kita lihat bubu yang pertama apakah ada ikannya. Wah, dapat satu guys, dapat 3 kepiting. Dan sekarang aku mau menuju ke pasangan bubu aku yang kedua. Kita lihat apakah ada isinya. Ya, ternyata yang kedua ini zong guys. Dan sekarang lanjut aku jenguk bubu yang ketiga. Apakah ada isinya? Ya, ternyata juga zong guys. Cuman di bubu yang pertama yang ada ikan, yang ada isinya. Dari 3 bubu ini cuman 1 bubu yang ada isinya, tapi ikannya tidak ada. Cuman isinya cuma kepiting, tapi tidak apa-apa. Kan tadi ada hasil pancingan, jadi bisa dimasak kepiting dan ikan tadi. Wah, aku bisa makan enak nih. Di dalam bubu ternyata dapat kepiting sungai. Sudah lama banget aku tidak makan kepiting sungai, karena kepiting sungai itu rasanya manis karena tidak dipelihara di dalam tambak, dan kemungkinan rasa manis alaminya itu dari makanan kepiting itu sendiri karena dari alam. Dan aku tidak sabar kepitingnya mau langsung aku masak. Dan ini ada kepitingnya yang lepas dari bubu, dan harus aku matikan terlebih dahulu biar tidak dicapit sama capitnya. Cara aku matikannya hanya pada bagian cangkang aku tusuk dengan kayu biar kepitingnya langsung mati. Nanti langsung dimasak guys. Pertama-tama aku menyiapkan kayu terlebih dahulu untuk membersihkan ikan dan kepitingnya. Sebelum aku bersihkan ikan dan kepitingnya, aku keluarkan kompor, gas, wajannya untuk aku masak nanti. Pertama-tama, ikan dan kepitingnya aku sisihkan di 2 tempat, biar untuk memudahkan aku untuk membersihkan ikan dan kepitingnya. Sebelum ikan dan kepitingnya aku bersihkan, untuk alat masaknya aku bawa dari rumah. Kompor yang praktis yang bisa dibongkar pasang, dan sekarang aku lagi pasang gasnya. Kemudian aku menyiapkan perbumbuannya seperti cabai, bawang merah, bawang putih, yang nantinya akan aku blender untuk menjadi bumbu balado. Setelah bumbu-bumbu tadi aku potong-potong, kemudian aku blender. Blender yang aku pakai itu sangat praktis sekali, jadi kita tinggal tarik-tarik saja sampai bumbunya menjadi halus. Tidak perlu menunggu lama, blendernya setelah ditarik-tarik, bumbunya sudah siap untuk dijadikan sambal balado. Kemudian ikannya aku bersihkan dari isi perutnya dan sisik-sisiknya.
Untuk kepitingnya aku cukup melepaskan cangkang dan memotong kakinya yang tajam-tajam. Setelah aku membersihkan ikan dan kepiting dari kotoran dan isi perutnya, sekarang aku mencuci di air yang mengalir biar kotorannya terbuang semua. Ikan dan kepitingnya sudah dicuci bersih, sekarang waktunya masak-masak. Aku menyiapkan minyak sayur, garam, micin, dan gula. Ikan dan kepitingnya aku marinasi dengan garam biar lebih endul. Pancinya aku bersihkan dari debu-debu dan aku hidupkan kompor. Pancinya sudah panas, aku tinggal masukkan minyak sayur. Yang pertama aku goreng ikannya dan aku masukkan satu persatu sampai ikannya kelihatan crispy. Tidak lupa ikannya aku bolak-balik biar tidak gosong. Kalau ikannya sudah kelihatan kuning kecoklatan, itu tandanya sudah matang. Tinggal aku angkat saja dan aku tiriskan dari minyak. Dilanjut lagi aku untuk menggoreng kepitingnya. Untuk kepiting aku gorengnya tidak terlalu lama karena tekstur dari kepiting itu sudah keras, tidak lembek seperti ikan. Tanda kepitingnya sudah matang, berwarna merah. Kalau kepitingnya sudah merah seperti ini, tandanya itu sudah siap diangkat. Dan kepiting ikan baladonya sudah siap disajikan. Untuk sambal baladonya, maaf ya guys, aku lupa untuk bikin videonya. Ikan dan kepitingnya aku taruh di atas nasi yang aku bawa dari rumah. Sambal baladonya aku tabur di atas dan aku tabur terakhir daun bawang biar lebih menarik. Ngilernya. Sekarang sesinya makan-makan. Sebelum itu ritual endus dari ujung ekor sampai ujung kepala. Enaknya. Nyam nyam nyam. Di balik rimbunnya perkebunan kelapa sawit, sebuah petualangan dimulai. Dari mancing dan memasang bubu di sungai. Setiap hasil buruan yang didapat adalah hadiah dari perjalanan dan menjadi sebuah sajian. Inilah petualanganku di kampung halaman, memasak dan memakan hasil buruan. Ikuti terus racikan tangan alam. Perut sudah kenyang, cuaca makin terik, jadi aku sebelum pulang mau mandi biar tidak gatal. Walaupun sungainya surut, cuma semata kaki, tapi segar sekali karena di bawah pepohonan kelapa sawit. Jadi berasa makin adem, apalagi airnya mengalir. Ya walaupun aku mandinya seperti biawak, tapi tidak masalah.
Itu menjadi kebahagiaan tersendiri main di alam bebas seperti ini. Setelah mandi, aku siap membereskan barang-barangku dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Dan terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga menghibur kalian. Di komen ya, biar menjadi koreksi untuk membuat konten selanjutnya. Wah guys, di perjalanan pulang aku melihat ada pohon manggis. Tapi sayang banget nih, buahnya belum ada yang matang. Kemudian di jalan aku menemukan jamur seperti jamur tiram yang ukurannya sangat jumbo guys. Aku penasaran dan langsung saja aku petik. Kira-kira menurut kalian jamur ini bisa dimasak nggak ya? Tidak hanya itu, aku juga menemukan gerombolan monyet ekor panjang yang lagi bergelantungan di pohon. Terima kasih yang sudah nonton dan bantu subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.